Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Trio Sekti Ardika, NPM 2257051012 dari kelas C. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas materi tentang regular expression dari mata kuliah teori bahasa dan automata. Tugas ini dibuat untuk memenuhi ujian 6 pada mata kuliah ini. Langsung saja. Ekspresi reguler atau regex adalah serangkaian karakter yang digunakan untuk mendefinisikan pola pencarian. Pola tersebut biasanya digunakan oleh algoritma pencarian string untuk melakukan operasi cari atau cari dan ganti pada string atau untuk memeriksa string masukan. Di sini ada tujuan ekspresi reguler. Yang pertama yaitu mencari dan mengganti teks dalam dokumen, memvalidasi data input, mengurangi teks menjadi komponen-komponennya, dan menemukan pola dalam data. Yang selanjutnya ada contoh ekspresi reguler. Yang pertama ada eh, A sampai Z plus S. Ini cocok dengan string yang hanya terdiri dari huruf kecil. Menandakan string ini harus dimulai dengan huruf kecil dan tanda petik menandakan bahwa string harus diakhiri dengan huruf kecil. Untuk contoh string yang cocok dengan ekspresi reguler ini, contohnya ada A, B, C, dan D, E, F. Contoh yang kedua yaitu 0 sampai 9 plus. Ini cocok dengan string yang hanya terdiri dari angka. Maksudnya tanda 0 sampai 9 menandakan bahwa karakter yang cocok adalah angka dari 0 hingga 9. Contoh string yang cocok dengan ekspresi ini misalnya 1, 2, 3 atau 4, 5, 6 dan 7, 8, 9. Contoh yang ketiga yaitu A sampai Z plus 0 min 9 plus. Ekspresi reguler ini cocok dengan string yang terdiri dari huruf kecil dan angka. Tanda A min Z plus menandakan bahwa string harus dimulai dengan satu atau lebih huruf kecil, dan tanda 0 hingga 9 plus menandakan bahwa string harus diakhiri dengan satu atau lebih angka. Contohnya yang cocok dengan ekspresi reguler ini misalnya A, B, C, 1, 2, 3 atau D, E, F, 4, 5, 6. Yang keempat yaitu ekspresi titik, bintang, eh, underscore, titik bintang, slash, titik, titik bintang. Ini menandakan bahwa karakter apapun dapat muncul di posisi tersebut. Tanda tanda A ini menandakan karakter dan tanda titik menandakan bahwa karakter apapun dapat muncul di posisi tersebut. Tanda titik menandakan titik. Yang selanjutnya ada identitas dari regular expression. Identitas regular expression adalah serangkaian aturan yang dapat digunakan untuk menyederhanakan ekspresi reguler. Aturan-aturan ini didasarkan pada sifat-sifat dari ekspresi reguler, seperti idempotensitas, absorpsi, dan komutatif. Identitas regular expression yang umum digunakan itu yang pertama ada epsilon R sama dengan R. Aturan ini menyatakan bahwa epsilon atau string kosong dikombinasikan dengan ekspresi R sama dengan R. Yang kedua yaitu epsilon sama dengan epsilon bintang. Aturan ini maksudnya menyatakan bahwa epsilon atau string kosong diulang 0 atau lebih dari sama dengan epsilon atau string kosong. Yang ketiga yaitu epsilon
buka kurung tutup kurung sama dengan epsilon bintang. Nyatakan bahwa epsilon sering kosong diulang atau lebih kali sama dengan epsilon kosong. Yang selanjutnya R ditambah epsilon sama dengan R. Ini menyatakan bahwa ekspresi reguler R dikombinasikan dengan epsilon kosong sama dengan R. Yang selanjutnya maaf ini salah, ini maksudnya R ditambah R sama dengan R. Ini menyatakan bahwa dua ekspresi reguler R sama dengan dikombinasikan dengan operator plus sama dengan R. Ini maaf salah, ini harusnya R ditambah R sama dengan R. Selanjutnya RR sama dengan R bintang-bintang. Aturan ini menyatakan bahwa ekspresi reguler R diulang 0 atau lebih kali dikombinasikan dengan ekspresi reguler R sama dengan R bintang. Maksudnya ekspresi reguler R ini diulang 0 atau lebih kali. Yang selanjutnya RR sama dengan R. Ini menyatakan bahwa dua ekspresi reguler R yang sama dikombinasikan dengan operator bintang sama dengan R bintang. Maksudnya ekspresi ini reguler R diulang 0 atau lebih. Yang terakhir R dalam kurung sama dengan R bintang. Aturan ini menyatakan bahwa ekspresi reguler R diulang 0 atau lebih kali diulang sama dengan R bintang atau ekspresi reguler diulang 0 atau lebih. Yang selanjutnya bukti menggunakan identitas ekspresi reguler adalah cara untuk menunjukkan bahwa dua ekspresi reguler setara. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan identitas ekspresi reguler untuk menyederhanakan salah satu ekspresi dan kemudian membandingkan dengan ekspresi lainnya. Next, di sini ada contoh teorema ekspresi reguler A plus B dikali AB dan AB kali sama dengan setara. Di sini dapat kita buktikan bahwa AB A plus B kali AB sama dengan AB kali A plus B kali B. Untuk menyelesaikan kasus ini menggunakan identitas ini, distribusi, idempotensi, dan absorpsi. Setelah menggunakan tiga identitas ini, dapat kita lihat bahwa ekspresi reguler AB dikali AB dan AB ini menunjukkan kesetaraan. Yang selanjutnya macam-macam identitas. Di sini ada identitas distribusi yaitu A plus B dikali A plus B dikali B sama dengan A plus B dikali A plus B dikali B. Dan idempotensi yaitu A plus B dikali AB sama dengan A plus B tutup kurung A. Dan absorpsi A plus B tutup kurung A sama dengan AB kali. Yang selanjutnya desain regular expression. Rancangan ekspresi reguler adalah proses membuat ekspresi reguler yang memenuhi persyaratan tertentu. Hal ini dapat menjadi tugas yang menantang karena ekspresi reguler bisa sangat kompleks, namun ada beberapa pedoman yang dapat membantu merancang ekspresi reguler secara efektif. Di sini ada 3 ekspresi reguler. Yang pertama ini ada 0 sampai 9 plus, ini maksudnya untuk mencocokkan semua angka dalam suatu string
kita bisa menggunakan ekspresi reguler ini. Yang kedua, slash w plus. Ini digunakan untuk mencocokkan semua kata dalam suatu string. Yang terakhir, ini digunakan untuk mencocokkan email. Email kan ada beberapa gabungan antara angka dan karakter serta huruf. Selanjutnya, NFA to regular expression konversi. Konversi NFA ke ekspresi reguler adalah proses mengubah non-deterministic finite automata atau NFA menjadi ekspresi reguler yang setara. Konversi ini dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa metode. Salah satunya adalah metode Thomson. Metode Thomson adalah metode yang paling umum digunakan untuk konversi NFA ke ekspresi reguler. Di sini ada beberapa aturan yang dapat digunakan dalam metode Thomson. Yang pertama, state tanpa transisi keluar sama dengan epsilon. Yang kedua, state dengan satu transisi keluar sama dengan karakter yang ditransisikan. Yang ketiga, state dengan dua transisi keluar sama dengan konkatenasi dari dua ekspresi reguler yang mewakili dua transisi tersebut. Yang terakhir, state dengan transisi epsilon sama dengan Klein star dari ekspresi reguler yang mewakili transisi epsilon tersebut. Slide yang selanjutnya ada contoh konversi dari NFA ke regular expression. Di sini ya saya akan menjelaskan contoh soal ini. Yang pertama, di sini ada 3 state dengan state awal yaitu Q1, Q2, dan yang terakhir atau final state-nya Q3. Di sini jika Q1 diinputkan A, dia akan menghasilkan Q1 dan menghasilkan Q2. Dan Q2 diinputkan B, dia akan menghasilkan Q2 sendiri atau akan menghasilkan Q1. Sedangkan Q2 diinputkan A, dia akan menghasilkan Q3. Dan Q3 diinputkan B, maka akan menghasilkan Q2. Maka yang paling pertama kita lakukan yaitu mencari persamaannya terlebih dahulu. Dengan cara kita tuliskan terlebih dahulu final state-nya yaitu Q3. Untuk mencarinya yaitu Q3 ini bagaimana dia bisa dihasilkan dapat kita lihat dari Q2 dia jika ingin menghasilkan Q3 maka kita harus menginputkan A. Kita tuliskan di sini. Di sini ada persamaan yang pertama Q2A. Yang kedua yaitu Q2. Untuk menghasilkan Q2 memerlukan inputan Q1 diinputkan A dan Q2 diinputkan B dan Q3 diinputkan B, maka akan menghasilkan Q2. Nah, ini akan menjadi persamaan yang kedua. Dan untuk persamaan yang ketiga yaitu Q1 seperti yang sudah dijelaskan tadi. Di sini dapat kita lihat untuk aturan metode Thomson yaitu state tanpa transisi keluar sama dengan epsilon. Di sini maksudnya yaitu nih. Di sini ada transisi ke Q1 maka dia menghasilkan epsilon dan Q1 diinputkan A itu kan dia akan menghasilkan Q1 sendiri dan Q2 diinputkan B itu dia akan menghasilkan Q1. Nah, di sini dapat kita persamaan yang ketiga. Langkah yang selanjutnya yaitu langkah penyederhanaan. Yang pertama, kita ambil Q3-nya. Kita tulis terlebih dahulu Q3 sama dengan Q2A. Sama dengan yang kedua, yang ini
mengambil nilai dari Q2. Jadi kita tulis Q1A plus Q2B plus Q3B. Itu kurung A. Sama dengan kita sederhanakan lagi yaitu Q1 FA plus Q2 BA plus Q3 BA. Di sini menghasilkan persamaan yang keempat. Langkah penyederhanaan yang kedua yaitu Q2. Q2 kita tulis terlebih dahulu hasilnya yaitu Q2. Q1A plus Q2B plus Q3B. Ini mengambil nilai dari Q3. Maka Q1A plus Q2B untuk mengambil nilai dari 3, dia akan ini menghasilkan Q2A B sama dengan kita sederhanakan lagi yaitu Q1A plus Q2B plus Q2AB. Di sini menggunakan rumus Arrhenius teorema yaitu R sama dengan Q plus RP. Kita tulis terlebih dahulu Q2-nya sama dengan kita sederhanakan terlebih Q2 sama dengan Q1A plus Q2 kurung B plus AB. Setelah itu kita lihat rumus ini R sama dengan Q plus RP. Kita tuliskan Q2 ini sama dengan R. Dan Q1A ini berlaku untuk Q dan Q2 ini berlaku untuk R dan B plus AB ini berlaku untuk P. Setelah itu akan menghasilkan Q2, Q1A, B plus AB bintang. Ini akan menghasilkan persamaan yang kelima. Setelah itu untuk penyederhanaan yang ketiga yaitu Q1 epsilon ditambah Q1A ditambah Q2B. Ini mengambil untuk penyederhanaan yang ketiga ini mengambil nilai dari nih hasil dari persamaan kelima yaitu Q2 sama dengan Q1A B plus AB. Mengambil nilai ini, maka kita tuliskan di sini Q1 sama dengan epsilon plus Q1A ditambah nilai dari persamaan kelima tadi yaitu Q1A ditambah B plus AB bintang B. Setelah itu kita gunakan kembali rumus ini yaitu RQ plus RP. Maaf ini di sini Q1 kita tuliskan terlebih dahulu, kita sederhanakan ke bawah menjadi ditambah Q1 A plus A, kita masukkan lagi hasil dari persamaan kelima tadi ke bawah jadi B plus AB dikali B. Lalu kita gunakan rumus R sama dengan Q plus RP. Di sini untuk Q1 ini berlaku untuk R dan epsilon ini berlaku untuk Q dan Q1 ini berlaku untuk R dan ini atau pengambilan nilai dari persamaan kelima tadi atau B plus AB ini akan menghasilkan P. Lalu kita dapat sederhanakan yaitu Q1 sama dengan epsilon A plus A B plus AB dikali B. Lalu Q1 sama dengan kita sederhanakan lagi A plus A, kita masukkan ke bawah B plus AB dikali B. Ini akan menghasilkan persamaan yang keenam. Di sini yang terakhir yaitu ada final state atau langkah yang paling terakhir ini kita ketiga dapat kita lihat
soal sebelumnya Q3. Nah, ini Q3 atau final shape-nya ini kan Q2A. Oke, kita tuliskan Q2A sama dengan Q1A plus AB kali A. Ini mengambil nilai dari ini tadi, persamaan yang kelima. Putting value jadi hasil persamaan 5 tadi. Selanjutnya Q3 sama dengan A plus A ditambah AB dikali B, A, B plus AB dikali A. Ini mengambil nilai dari hasil ini persamaan penyederhanaan yang ketiga, akan menghasilkan regular expression dari NFA. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.